Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah pernah mengetahui batasan-batasan takbiratul ihram, tata cara takbiratul ihram, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, dan kalimat takbir ini kita ungkapkannya di dalam hati, lisan, niat kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan dan telinga kita mendengarnya, dan ini hukumnya wajib. Maka mengucapkan kalimat takbir ini, takbiratul ihram Allahu Akbar, harus kita dengar sendiri. Tapi ingat, jangan sampai mengganggu yang lain, yang mengganggu temannya. Di dalam takbiratul ihram juga kita tidak diperbolehkan memanjangkan lafadz jalalah Allah sampai ke 7 alif atau 14 harokat. Kalau bahasa sekarang 14 ketukan. Allah sampai 14. Ini batal langsung. Tidak boleh dipanjangkan lafadz jalalah Allah sampai 14 ketukan atau 14 harokat atau 7 alif. Lebih dari 7 alif maka langsung otomatis batal takbiratul ihram. Harus mulai dari awal lagi. Itu kemarin wajib-wajibnya. Sekarang kita akan membahas kesunahan takbiratul ihram. Qala al-muallif rahimahullah wa sunnah jazmu ra'ihi, dan disunnahkan menjazmkan roknya takbir Allahu Akbar, roknya disukunkan. Disukunkan roknya. Kemarin kan boleh kita bertakbir dengan membaca dhammah roknya Allahu Akbaru. Ini boleh, tidak masalah, tidak membatalkan bacaan takbir kita. Tetapi sunnahnya adalah membaca sukunnya rok. Dan rok ketika sukun dia itu jatuh setelah harokat fathah, maka menurut tajwidnya nama bacaannya adalah bacaan tafkhim. Tafkhim itu tebal. Nah, kalau rok tebal berarti seakan-akan dia memantul, seakan-akan, tetapi bukan memantul. Cuman dia itu tebal. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Nah, bukan akbar tetapi akbar. Akbar, roknya itu ditebalkan. Maka hukumnya sunnah membaca sukunnya rok. Hukumnya sunnah. Kemudian disunahkan pula wajahrun bihi, mengeraskan bacaan takbir kita, tetapi di sini li imamin, bagi imam. Bagi imam, ya, salat kita jadi imamnya, maka bacaan takbiratul ihram kita dikeraskan.
Maksudnya keras ini telinga kita sendiri mendengar, orang lain pun mendengar. Jadi ada niatan isma, memperdengarkan bacaan takbir kita kepada para makmum. Ini hukumnya sunnah. Tapi ingat, di dalam mengeraskan bacaan dalam sholat ini, itu nanti ada 4 perkara. Yang pertama dengan niat qiraah atau niat zikir saja. Ini tidak hanya pada takbiratul ihram. Umpama si imamnya salah, terus kemudian kita laki-laki disuruh ngapain? Membaca tasbih dengan tujuan apa? Mengingatkan imam kalau imamnya salah. Betul atau tidak? Imam salah, kita baca subhanallah. Imamnya enggak gubris, lagi subhanallah. Maksud kita tasbih itu apa? Mengingatkan imam. Ya, mengingatkan imam. Atau ada kita sholat, terus kemudian orang ngetok pintu rumah kita, kemudian kita baca salamun, umpama salamun ala Yasin, nama orangnya Yasin, salamun ala Yasin, salam Yasin, maksudnya kayak gitu. Atau udkhuluha bisalamin aminin, nah, artinya masuklah dengan selamat, artinya udah langsung masuk aja, itu maksudnya. Ya. Ini bagaimana, boleh atau tidak memberikan isyarat di dalam sholat dengan ayat-ayat Al-Quran atau zikir, termasuk takbiratul ihram. Imam baca takbiratul ihram dikeraskan, Allahu Akbar. Ngapain dia mengeraskan suara? Satu, memang kesunahan. Yang kedua, supaya si makmum tahu, nih loh saya sudah mulai sholatnya. Atau takbir intikal, berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, sunnah bagi imam mengeraskan bacaannya. Mau rukuk Allahu Akbar, dikeraskan. Kenapa? Supaya tahu si makmum, ya sudah rukuk nih, udah berpindah ke rukun yang lain. Seperti itu. Nah, niat dia mengeraskan suara tadi itu apa? Ada 4. Yang pertama, niatnya zikir saja atau membaca ayat Al-Quran saja, maka sholatnya sah. Ya, ketika kita jadi imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita ngeraskan suara, niat kita apa? Hanya zikir saja, maka sah sholat kita, tidak batal maksudnya. Yang kedua, niatnya zikir plus memberitahu para makmum, ini loh saya sudah mulai sholat, ini loh saya sudah ruku, ini loh saya sudah i'tidal. Nah, maksudnya zikir plus mengingatkan atau memberitahu para makmum, maka sholatnya juga sah karena dibarengkan niat zikir plus niat apa? Memberitahu. Yang ketiga, orang itu hanya tujuan memberitahu saja, tidak ada niatan zikir. Hanya tujuannya apa? Memberitahu, ngasih tahu ke para makmum, makmum saya sudah pindah rukun, makmum saya sudah mulai sholat, imam kamu salah, dengan baca tasbih kita kan, subhanallah, maksudnya kita baca subhanallah hanya mengingatkan imam saja, ini bisa batal sholat kita. Ya, hati-hati para imam ya, atau para makmum yang dia itu mengingatkan imam ya, dengan tujuan hanya mengingatkan saja, maka sholatnya akan batal. Begitu juga tadi ketika ada orang ketuk pintu rumah, terus kita dalam keadaan sholat, bagaimana cara kita memberitahu dia? Nah, terus kita baca udkhuluha bisalamin aminin, dengan tujuannya udah masuk aja. Nah, cuman itu saja, tidak ada niat membaca Al-Qur'an, maka batal sholatnya itu. Yang ketiga. Yang keempat, mutlak, tidak ada niat zikir, tidak ada juga niat mengingatkan. Wis baca we pokoknya, gitu kan. Batal atau tidak sholatnya? Khilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Karena jarang sekali orang yang membaca tasbih terus tanpa ada tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan mengingatkan, juga tidak ada tujuan membaca zikir atau ayat Al-Quran. Bisa dipahami ini? Oke. Berikutnya, jadi mengeraskan bacaan takbiratul ihram bagi seorang imam hukumnya sunnah. Nah, kalau bagi para makmum bagaimana?
makmum cukup telinga sendiri yang mendengar, cukup. Nah, kalau umpama dikerasin sih tidak masalah, cuman tidak ada kesunahan bagi makmum untuk mengeraskan bacaan takbir dia. Maksud mengeraskan itu apa? Orang lain mendengarnya, itu namanya keras. Tapi kalau hanya telinga sendiri yang mendengar, itu tidak dikatakan keras. Selain kesunahan membaca sukun roknya, mengeraskan suara takbiratul ihram bagi seorang imam, disunnahkan juga bagi orang yang sholat ketika takbiratul ihram untuk raf'u kaffaihi, mengangkat kedua telapak tangannya, diangkat. Au ihdahuma, atau ketika tangannya satu sakit, udah satu aja yang diangkat. Atau satunya megang Al-Quran, umpamanya kalau megang Al-Quran itu susah ngangkatnya, besar Al-Qurannya, udah Al-Quran taruh sini, satu lagi diangkat. Allah, ini hukumnya sunnah. Mengangkat kedua tangan atau telapak tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Bikashfi aima'a kashfihima, ngangkat kedua tangan ini dengan cara membuka telapak tangan. Bikashfihima, bukan menggenggam, ya, membuka sunnahnya. Wa yukrahu khilafuh, dan orang yang menyelisihi kesunahan-kesunahan ini, maka orang tersebut akan terkena hukum makruh. Kalau kita melakukan kemakruhan di dalam sholat, batal tidak sholat kita? Tidak batal. Maka ketika takbiratul ihram kita udah gini, Allahu Akbar, sah tidak sholatnya? Sah, tanpa mengangkat kedua tangan, cuman makruh. Lah terus kalau orang melakukan kemakruhan di dalam sholat, maka pahala sholatnya akan dikurangi. Pahalanya yang dikurangi, sholatnya tetap sah, tidak batal. Wa ma'a tafriki asabi'ihima tafrikon wasaton, dan juga disunnahkan ketika mengangkat kedua telapak tangan ini tadi, dibuka telapak tangannya dan ditafrik, direnggangkan dengan tafrikon wasaton, renggang yang tengah-tengah, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu mengumpul. Nah, renggang yang biasa. Nah, jadi biasa, jangan terlalu renggang banget. Nah, biasa saja, tafrikon wasaton, dengan renggang yang biasa-biasa saja atau tengah-tengah. Wa yukrahu aidon tarkut tafrik wa tarku kulli sunnatin tulibat minhu. Kalau ada orang kayak gini, nah, maka kena hukum makruh, karena dia itu membuka, betul membuka, tetapi jari-jarinya tidak direnggangkan, maka akan terkena hukum makruh. Nah, merenggangkan yang seperti ini tadi itu disunnahkan juga jari-jarinya, ujung jarinya ini itu menghadap kiblat menurut Muhammad Ramli. Imam Muhammad Ramli mengatakan kalau kita takbiratul ihram atau takbir-takbir yang lain, ngangkat kedua tangan ini tadi, itu disunnahkan ujung jarinya menghadap kiblat, sunnah. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar itu mengatakan tidak sunnah. Berarti kita begini, lurus ke atas atau melengkung ke arah kiblat. Allah, ya, bisa dipaham? Oke. Hadwa ay muqabila mankibaihi, kedua telapak tangan kita itu mensejajari mankib, pundak kita sejajar, bukan di atasnya, ya, bukan di atasnya. Tidak satupun ulama yang mengatakan di atas mankib, di atas pundak, tidak, tetapi sejajar dengan pundak, di depan dada, muqabil, di depan pundak sini. Nah, bihaitsu yuhadi atrafa asabihi a'la udunaihi, dengan sekira ujung jari kita itu sejajar dengan daun telinga atas. Ujung jarinya maksudnya selain ibu jari, ya, 4 jari ini itu sejajarnya dengan telinga, daun telinga. Kemudian wa ibhamahu syahmatai udunaihi, dan jarinya itu sejajar dengan ini syahmatul udunain namanya, ini yang dipakein anting, apa namanya? Apa itu?
Apa? Daun telinga kan seluruhnya. Kalau dalam bahasa Arab ada nama tersendiri. Nah, kalau syahmatul udhunin itu ini yang dipakein anting itu namanya syahmatul udhunin. Kalau diterjemah letterlek itu adalah apa itu namanya lemak. Nah, lemak daun telinga. Ini syahmatul. Ibu jari kita sejajar dengan lemak ini syahmatul udhunin. Sejajar ya, sejajar. Kemudian warohatahu mankibaihi, kedua telapak tangan sejajar dengan pundak. Jadi begini, di depan dada, terus jari yang atas ini sejajar dengan daun telinga atas, dan ibu jari sejajar dengan syahmatul udhun. Kalau kita ukur begini berarti Allah. Sunnah ada Muhammad Ramli mengatakan sunnah seperti ini. Jadi tidak terlalu ke atas, tetapi ujung-ujung jari ini menghadap ke kiblat. Nah, Allah lil itibai, karena itu kita mengikuti kesunahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil sunnahnya adalah marawahu Ibnu Umar annahu Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi idza ftataha shalah. Hadisnya adalah dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka sholat, yakni takbiratul ihram, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dan sejajar dengan pundaknya. Nah, sejajar dengan pundak. Nah, itu kesunahan takbiratul ihram dalam madhab Syafi'i. Adapun orang yang mengangkat kedua tangan terus ditaruh di depan sini, bagaimana? Menurut Imam Syafi'i makruh, tapi kan sah sholatnya. Nah, jangan terus antum ngelihat, oh ada orang sholat kok takbirnya Allahu Akbar. Nah, di sini, lah itu bagaimana? Ya sah sholatnya, nggak usah dipikir panjang. Nah, atau di atas biarin. Kesunahannya masing-masing, ada madhab masing-masing, dan semuanya memang ada hadisnya. Selama di situ urusan fikih, maka insya Allah dalil akan kuat. Dan memang itulah terjadi perbedaan, dan perbedaan ikhtilafu rahmah. Ikhtilaf itu perbedaan, perselisihan itu merupakan rahmat. Umpama kita nggak ada perbedaan, tidak ada madhab 4, kita sendiri yang susah. Kita mau tawaf, saya bawa istri kalau nggak saya pegangin nanti hilang, nggak tahu kemana. Tawaf, nah, ikut madhab yang lain. Madhab yang lain, suami istri tidak membatalkan wudhu. Nah, padahal tawaf itu wajib wudhu, pegangin aja si istrinya sambil tawaf. Umpama tidak ada perbedaan madhab, kayak apa? Coba bayangin. Nah, ini al-ikhtilaf itu rahmat. Perbedaan fikih itu menjadi rahmat bagi kita semuanya. Maka selama itu tidak menyelisihi rukun-rukunnya, maka tidak masalah. Nah, ini kesunahan menurut madhab Syafi'i. Wahadihil kaifiyah. Adapun cara-cara ini, yakni ketika takbiratul ihram kita mengangkat kedua telapak tangan kita, telapak tangannya sejajar dengan pundak, kemudian ibu jari sejajar dengan syahmatul udhunin, telinga yang bagian bawah, ujung jari atasnya sejajar dengan daun telinga yang atas, itu musahiban, dengan membuka telapak tangan terus kemudian ditafrik itu direnggangkan jari-jarinya. Ini hukumnya sunnah. Itu bi'an yukrinahu, dibarenginya itu ibtidaan wayun hiyahu ma'an. Jadi mulai Allah, A-nya di sini kita sudah mulai ngangkat Allah. Nah, mulai A mulai ngangkat. Dalam takbiratul ihram sunnahnya seperti itu. Bukan pas di atas terus ngucapin Allah, bukan. Allah, bukan, tapi dari bawah. Allahu Akbar. Nah, basbarnya ini tangan sudah ada di sini. Jadi mulainya bareng, selesainya juga bareng. Ini hukumnya sunnah. Muktamad ada yang mengatakan harus seperti itu. Muktamad. Nah, tapi
kesunahannya seperti mulai dari A, mulai ngangkat, kemudian baru selesai tangan kita selesai berada di dada kita. Allahu Akbar. Mulainya sama bareng, akhirnya juga bareng. Nah, itu kesunahan di dalam takbiratul ihram. Nah, di dalam sholat itu berapa kali sih kita disunahkan mengangkat kedua tangan kita? Saya ingatkan lagi, mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Tetapi kesunahannya dibatasi. Tidak setiap kita perpindahan rukun terus kemudian kita mengangkat kedua tangan, itu tidak. Ada 4 tempat di dalam sholat kita disunahkan mengangkat kedua tangan dengan cara-cara tadi. Yang pertama ketika takbiratul ihram, takbir pertama kali tadi Allah, kita sunnah ngangkat. Yang kedua disunahkan mengangkat kedua tangan juga ketika kita mau ruku. Setiap ketika kita mau ruku sunnah mengangkat kedua tangan, tetapi caranya berbeda. Wa ma'a ruku'in ay lakin huna la yusannu intiha'u takbir ma'antiha'ir rafa' bal yusannu maddu takbir ila tamamil inhina. Ketika ngangkat kedua tangan itu cukup Allah pas kita berdiri nih, umpama kita baca ayat walam yakullahu kufuwan ahad Allahu Akbar. Nah, pas berdirinya kita ngangkat kedua tangan, ruku langsung aja ruku. Cuman ada kesunahan memanjangkan takbir kita, bacaan takbir sampai kita sempurna ruku. Ya, saya contohkan. Allah. Jadi seseorang ruku itu tidak kok Allahu Akbar. Kalau ini kan selesai akbarnya pas dia berdiri. Allahu Akbar. Nah, pas mulai rukuknya hilang suara, sudah habis, maka tidak ada kesunahan. Sunnahnya dipanjangkan bacaan takbirnya. Allahu Akbar. Berdirinya tadi mulai ngangkat tangan Allah, kemudian barnya selesai kapan? Selesai sampai sempurna rukuk. Saya ulangi. Allahu Akbar. Bisa dipaham? Kesunahannya seperti itu. Kalau ada orang yang takbir Allahu Akbar, maka tidak ada kesunahan, bahkan terkena hukum makruh. Kalau makruh berarti mengurangi pahala sholat. Itu yang kedua, berarti mengangkat kedua tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, mulainya A, di sini mulai ngangkat Allahu Akbar, dibarengkan, barnya juga selesai kita. Kemudian yang kedua kesunahannya adalah ketika mau ruku, sunnahnya dipanjangkan bacaan takbirnya. Allahu Akbar. Mulai dari awal sampai sempurna ruku baru selesai bar. Nah, bukan Allahu Akbar. Bukan seperti itu. Yang kedua, yang ketiga disunnahkan membaca takbir dan kemudian mengangkat kedua tangan selesai ruku atau bangun dari ruku, namanya itu i'tidal. Nah, ini ngangkat kedua tangan, sami Allahu liman hamidah, ngangkat kedua tangan setiap selesai ruku atau bangun dari ruku. Ngangkat tangannya kapan? Ngangkat tangannya mulai dari berdiri sempurna. Berdiri sempurna. Sami Allahu liman hamidah. Ini sudah berdiri sempurna, baru ngangkat kedua tangan. Kesunahannya seperti itu. Ngangkat kedua tangan. Lah terus setelah kita ngangkat kedua tangan, tangan kita di mana? Di sini atau di sini? Kembali lagi. Maka para ulama mengatakan kalau tangan kita itu refleks, ya sering refleks, maksudnya sering refleks itu setelah sami Allahu liman hamidah, nah, gini, ini refleks namanya, nggak bisa anteng, maka lebih baiknya balikkan lagi ke sini, ke dada, sami Allahu liman hamidah.
Ini aman, cara amannya, karena nanti dalam madhab Syafi'i itu ada pembatalan sholat yang namanya bergerak banyak. Maksud bergerak banyak adalah 3 kali berturut-turut. Ini kan satu anggota tangan dihitungnya 1. Sami Allahu liman hamidah 1. Zahaban wa iyaban namanya itu. Pulang perginya itu dianggap 1 gerakan. Ini kan pergi, terus ini pulang, nah, berarti sudah dianggap 1 gerakan. Padahal 2 tangan berarti 2 gerakan. Kalau tambah 1 lagi sudah 4, batal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ya udah batal ini. Apalagi kalau biasanya kita ngelihat itu dia belum berhenti, Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini belum berhenti, tidak ada tumak ninah. Padahal dalam madhab Syafi'i diwajibkan tumak ninah, berhenti sejenak sekadar bacaan tasbih subhanallah di dalam setiap rukun. Sami Allahu liman hamidah Allah. Nah, tidak ada di dalam iktidalnya, tidak ada apa? Tumak ninah. Kalau tidak ada tumak ninah, sholatnya tidak sah, langsung otomatis batal. Nah, maka kita pakai ilmunya, karena kita mempelajari fikih Syafi'i, ngikuti madhab Imam Syafi'i, yaitu kita lebih baik amannya kita taruh di sini lagi. Amannya, Sami Allahu liman hamidah, aman sudah. Kita langsung tumak ninah, baca Rabbana walakal hamd atau tambahi bacaan doa lagi. Boleh, tidak masalah. Langsung kita sujud. Bisa dipaham? Yang ketiga dalam mengangkat kedua tangan. Yang keempat adalah ketika kita bangun dari tasyahud awal. Setelah tasyahud awal ini tasyahud awal nama atau tahiyat awal, kita bangun. Dan sunnahnya ketika setiap kita bangun dari bawah ke atas, sunnah kedua tangan kita dijadikan tumpuan. Kedua tangan, bukan hanya 1. Nah gini, kan biasanya kita ngelihat gimana? 1 tangan ya, ini ya kan? Padahal sunnahnya 2, bukan 1 tangan. 2 tangan. Allah. Ketika kita turun, itu sunnahnya yang kena lantai duluan adalah lutut kita. Ketika turun, Allah, lantai dulu, kemudian kedua telapak tangan, kemudian jidat kita, kemudian hidung kita. Menempelkan hidung hukumnya sunnah, ya, menempelkan hidung dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Maka ketika kita turun, yang pertama nempel adalah lutut, kemudian kedua telapak tangan, kemudian jidat, kemudian apa? Hidung kita. Bisa dipaham? Ketika kita berdiri, itu yang pertama kali lepas itu adalah hidung, terus kemudian jidat, kemudian ini lutut, ya. Allah. Tangan tetap nempel di lantai sebagai tumpuan. Ini hukumnya sunnah, ya, sebagai tumpuan. Allah. Dan 2 tangan, tidak hanya 1 saja. Nah, berdiri. Ini berdiri dari tahiyat awal ya, langsung dia itu setelah berdiri tegak langsung ngangkat kedua telapak tangan. Jadi 4 ya, ngangkat kedua telapak tangan, kesunahannya ada 4. 1 ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika mau ruku, ngangkat kedua tangan. Yang kedua ketika bangun dari ruku atau iktidal namanya. Yang keempat bangun dari tasyahud awal, bangun dari tahiyat awal, berdiri langsung ngangkat kedua tangan kita. Kalau selain 4 ini apakah ada kesunahan? Tidak ada. Kalau refleks bagaimana? Tidak sampai membatalkan. Kan kadang ada orang yang lupa, ya kan, lupa itu pas berdiri rakaat ketiga keempat itu langsung ngangkat. Refleks, tapi tidak masalah, tidak sampai membatalkan sholat. Bisa dipaham? Tambah kesunahan lagi, ketika dia membaca takbir intikal, takbir perpindahan rukun, itu sunnahnya mulai dari perpindahan sampai akhirnya bacaannya tetap panjang, dipanjangkan bacaan takbirnya. Jadi tidak dari berdiri, dari i'tidal terus kemudian dia mau sujud, tidak kok turun dulu kemudian Allahu Akbar. Tidak,
Sunnahnya, ini sunnah tidak wajib, sunnahnya dari awal. Allahu Akbar. Dari awal sampai selesainya itu takbir terus, dipanjangkan takbirnya. Begitu juga ketika dia berdiri dari umpama tasyahud atau dari sujud, Allahu Akbar. Sunnah hukumnya. Tidak kok setelah apa berdiri terus Allahu Akbar, enggak. Bisa dipaham? Ini bukan hanya, ini kesunahan. Nah, kalau sunnah tidak bisa kita mengatakan hanya ya. Allahu Akbar. Nah, kalau imam ya dari sujud mau berdiri, tapi dari sini Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar itu belum berdiri, itu menyebabkan masalah nggak? enggak, kita mikirnya itu dalam madhab Syafi'i kesunahannya memanjangkan bacaan takbir sampai selesai perpindahan rukun. Itu saja. Masalah menyebabkan kesalahan ya kemungkinan besar bisa, karena yang namanya makmum itu kan tidak semuanya melihat imam. Yang di ujung sana umpamanya kan nggak ngelihat imam, nah, taunya takbir udah selesai, berarti udah berdiri sempurna kan gitu. Nah, ini yang bisa disalahpahami seperti itu. Cuman tidak sampai ke pembatalan ya, karena pahamnya seorang makmum kalau ini kayaknya dan berarti ya persangkaannya itu tidak masalah. Tetapi ketika makmum sudah berdiri tegak dan ternyata imamnya itu masih duduk, salah persepsi, salah pemahaman si makmumnya, wajib bagi makmum untuk duduk kembali mengikuti imam. Makanya si imam ini harus pandai-pandai. Nah, pandai-pandai bagaimana sih keadaan makmum saya, harus tahu itu. Jadi tidak sembarangan. Dan imam kalau bisa menguasai fikih, maka imam al-afqah itu aula. Imam yang ahli fikih itu lebih diutamakan daripada al-aqra yang bacaan Qur'annya bagus, yang bacaan Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya lebih banyak. Kalau bisa dia itu faqih, bacaannya bagus, hafalannya paling banyak. Kalau bisa seperti itu. Nah, ketika tadi setelah memberi ruku, kalau misalnya orangnya refleks, maka sebaiknya kembali bersedekah. betul. Tapi kalau misalnya orang yang nggak refleks, Ahsannya, sunnahnya diirsal itu dilepas. Dilepas. Kalau posisi tangannya Nggak masalah, mau bagaimana terserah, boleh. Tidak ada kesunahan posisi tangan ketika melepas, tidak ada. Kalau saya tetap saya tempelin aja supaya tidak gerak-gerak gitu. Artinya tumak ninah kita ketika i'tidal itu dapat. Jadi untuk menghasilkan tumak ninah, karena masih banyak saya lihat orang yang selesai i'tidal tangannya masih bergerak terus. Nah, ini menjadi muskilah. Nah, muskilahnya, masalahnya itu beliau tahu ilmunya atau tidak. Kalau nggak tahu ilmunya sih nggak masalah lah, ya kan. Cuman kita wajib mengingatkan, gitu. Wajib mengingatkan, wajib mengajari. Oh gini loh Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus diem, gitu. Tidak boleh dia itu bergerak-gerak terus. Karena bergerak lebih dari 3 kali gerakan itu nanti bisa membatalkan sholat. Insya Allah nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab pembatalan sholat. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari makmum melebihi imam? Kadang kalau kita takbirnya agak lama, biasanya dia turun duluan tuh. Belum sampai bar, udah turun duluan mereka. Nah. Lama-lama ada sebagian dia mendahului barnya setelah turun gitu. Jadi kan nggak boleh mendahului imam atau makmum. Nah, kita harus paham pertama kali maksud mendahului imam itu apa. Dalam mazhab Syafi'i, maksud mendahului imam yang bisa dikatakan membatalkan sholat adalah mendahului imam 2 rukun fi'li yang tawil, yang panjang. Jadi rukun dalam sholat ada 2 macam.
Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu ucapan, rukun fi'li itu perbuatan. Paham? Rukun dalam sholat juga terbagi menjadi dua. Ada rukun qasir, ada rukun tawil, ada rukun pendek, ada rukun panjang. Rukun qasir atau rukun pendek dalam sholat hanya ada dua, selainnya panjang semuanya. Apa itu dua? Rukun pendek yang pertama adalah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu namanya rukun pendek ketika berdiri tadi. Maka rukun pendek ini tidak boleh kita membaca doa melebihi dari kadar Al-Fatihah. Kalau kita i'tidal terus kemudian berdirinya kita melebihi kadar Al-Fatihah, sholat langsung batal karena dia rukun pendek. Yang kedua, rukun pendek adalah duduk di antara dua sujud. Ketika kita sujud pertama terus kemudian kita duduk, ini namanya duduk di antara dua sujud, itu rukun pendek juga. Tidak boleh kita berdoa di sana dan kita panjangkan doanya melebihi dari bacaan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai syahadat. Nggak boleh melebihi kadar itu. Kalau melebihi kadar tahiyat, maka sholat kita batal. Ini rukun pendek. Nah, sekarang selain daripada dua ini namanya rukun panjang. Yang dimaksud mendahului imam atau akhir atau terlambat daripada imam lebih dari dua rukun yang bisa membatalkan sholat. Jadi kalau umpama mendahului imam berdua rukun ya, imamnya masih berdiri, masih baca Al-Fatihah, si makmumnya itu udah melakukan dua rukun lebih. Dua rukunnya rukun panjang. Berarti apa? Ruku itu rukun panjang, terus sami Allahu liman hamidah rukun pendek, kemudian sujud yang pertama itu rukun panjang. Ketika makmum itu berada imam itu berada masih baca Fatihah, si makmum sudah sujud yang pertama. Sudah bangun dari sujud yang pertama. Itu kan sudah dua rukun panjang, maka batal salatnya makmum. Bisa dipaham? Ini kita harus pahami dulu ini. Maksudnya ketinggalan atau mendahului imam yang bisa sampai membatalkan sholat itu yang bagaimana gitu ya. Maksudnya adalah mendahului atau ketinggalan lebih dari dua rukun panjang. Selama kurang dari dua rukun panjang, maka tidak batal sholatnya makmum. Bisa dipaham? Oke. Nah sekarang itu ada hadis yang barang siapa mendahului imam, maka dia itu nanti di akhirat kepalanya akan diganti dengan kepala himar. Itu bagaimana? Maka Syafi'iyah mengatakan tadi yang membatalkan sudah dua rukun panjang dan sudah barang tentu pastilah nanti di akhirat akan diganti kepalanya dengan kepala himar. Kalau mendahului satu rukun bagaimana? Satu rukun panjang atau satu rukun panjang plus satu rukun pendek? Apakah membatalkan sholat? Tidak. Terus apakah nanti di akhirat akan diganti kepalanya dengan kepala himar? Naam. Jawabannya. Karena kena hukum makruh, ya kan? Akan diganti dengan kepala himar. Maksudnya ini nanti tafsiran hadisnya banyak sekali. Ada yang mengatakan oh itu ancaman supaya kita tidak mendahului imam dan lain sebagainya. Nah, untuk supaya si makmum tidak mendahului imam walaupun satu rukun saja, bagaimana? Makmumnya harus paham, harus tahu ilmunya. Yang dikatakan bermakmum itu bagaimana sih? Yang dinamakan bermakmum mengikuti imam itu adalah ketika imam memulai. Mulainya makmum itu terlambat dari mulainya imam. Kata-katanya gimana? Mulainya makmum itu lebih lambat daripada mulainya imam. Saya contohkan ketika dari berdiri kemudian rukuk, kan berdiri ini. Allah. Nah, imam sudah mulai A. Betul? Imam sudah mulai A. Mulainya imam, mulainya makmum itu lebih lambat dari mulainya imam. Berarti imam dulu Allah. Imam sudah mulai dan makmum baru mulai.
Bisa dipaham? Nah, jadi mulai rukuknya si makmum kapan? Setelah imam mulai, tetapi jangan sampai selesai. Nah, paham nggak? Imam Allah, maka ketika itu juga makmum mulai Allah, dan selesainya makmum itu tidak mendahului imam. Artinya imam biarkan selesai akbar rukuk dengan sempurna, baru makmum selesai juga. Itulah yang namanya imam makmum. Jadi si makmum harus tahu ilmunya juga. Bisa dipahamin nggak? Ada yang belum paham? Ketika mulai si imam Allah, ketika itu juga si makmumnya mulai, terus imamnya jangan sampai selesai, si makmumnya jangan sampai selesai duluan. Si makmum jangan sampai rukuk sempurna dulu sebelum imamnya rukuk sempurna. Mulainya makmum kapan? Setelah mulainya imam, selesainya makmum juga setelah selesainya imam. Kalau tidak memenuhi ini syarat, maka dia dikatakan mendahului imam. Dan ada ancaman nanti kepalanya di akhirat akan diganti dengan kepala himar, kepala keledai. Nah, kita lanjut. Wa ma'a ruku'in, inti sudah tadi, yakni ketika rukuk, mau rukuk, yaitu disunnahkan mengangkat kedua telapak tangan. Waruf'in minhu, dan bangun daripada rukuk itu juga disunnahkan mengangkat kedua telapak tangan. Kemudian bangun dari tasyahud awal, itu juga disunnahkan untuk mengangkat kedua telapak tangan lil ittiba'. Kemudian kesunahan berikutnya adalah wawad'uhuma, meletakkan kedua tangan kita tahta sadrihi, di bawah dada. Di bawah dada, ini dada namanya, dada, di bawahnya. Wa fawqa surratihi, dan di atas pusar dari tangan kita ini keduanya diletakkan di bawah dada dan di atas pusar. Nanti kalau perkhilafan banyak, madzhab Maliki itu di atas. Ada yang nanti di bawah ini, di bawah pusar ngeletakinnya ada. Dan dalam madzhab Syafi'i itu memang di bawah dada, di atas pusar, meletakkan kedua tangan kita. Akhidan biyaminihi ku ayasarihi, orang tersebut mengambil dengan tangan kanannya, telapak tangan kanan, memegangnya mana? Kok itu pergelangan tangan, ini namanya kok. Ini tulang yang ada di tulang pangkalnya ibu jari namanya kok. Ya, kalau tulang pangkalnya khinsir atau jari kelingking namanya itu kursu' bahasa Arabnya. Nah, kalau tengah-tengah ini namanya rusuh. Dan kita disunahkannya memegang kok. Kok itu tulang usul atau pangkal daripada ibu jari kita. Dipegang. Dipegang gini. Ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Dalam kitab I'anatut Talibinnya disunnahkan agak ke kiri. Sunnahnya agak ke kiri. Jadi seperti ini. Saya bacakan nasnya. Ma'ilan ila jihati yasarihi. Terus tadi meletakkan kedua tangan tadi itu condongnya itu ke kiri, li'annal qalba fiha, karena hati ada di situ. Wal hikmah fi wad'ihima kadzalika an yakuna ala asyrafil a'dha' wa huwal qalb li hifdzil iman fihi. Kenapa sih kita disuruh untuk meletakkan kedua tangan di bawah dada, di atas pusar, kemudian kita miringkan sedikit ke kiri, supaya kita bisa menjaga hati kita di dalam kekhusyuan, supaya bisa khusyuk. Pegang koknya, ini kok namanya, dipegang. Terus kemudian taruh di bawah dada, di atas pusar, agak ke kiri dikit. Bisa dipahami ya? Nah, kalaupun kita nggak mau seperti ini,
Pas sholat gini aja, Bismillahirrahmanirrahim, sah atau tidak? Sah sholatnya. Ini hukumnya sunnah. Kalau taruh di atas ini enggak masalah, taruh di bawah tidak masalah, tidak apa-apa. Itu hukumnya sunnah, tidak sampai membatalkan sholat. Yang penting di situ itu sah, sholatnya orang ini sah, maka ayo sholat bareng. Ya, tidak usah mempermasalahkan, oh dia tuh sedekapnya ini, sedekapnya gini, tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, waradduhuma minar rafa ila tahti sadri aula min irsalihima bil kulliyati. Setelah kita ngangkat kedua tangan, terus kemudian kita balikkan lagi bersedekap, itu lebih utama, lebih baik. Tetapi ini bagi siapa? Mahmulun ala man lam ya'manil abas. Ini hukum lebih utama meletakkan setelah ngangkat, terus kemudian kita letakkan kembali tangan bersedekap, lebih utama bagi siapa? Bagi orang yang tidak aman, tangannya ini refleks terus. Sami Allahu liman hamidah, refleks ya. Nah, maka lebih baik apa? Dibalikkan lagi ke dadanya. Bersedekap lagi itu lebih utama. Tapi kalau bagi orang yang bisa mengontrol tangannya, dia itu lebih baik dilepas. Ya, lebih baiknya dilepas. Qala al-mutawalli wa tamadahu ghairuhu yang bagi an yang qabla raf'i wa takbiri ila maudhi'i sujudih wa yatruku ra'sahu qalilan tsumma yarfa. Mulai takbiratul ihram, Allah. Ketika ia berdiri mau takbiratul ihram, pandangan kita ke tempat sujud dulu. Sebelum takbiratul ihram ini kita udah mulai siap-siap. Lihat ke tempat sujud, kemudian diangkat lagi. Yatruku itu apa? Menunduk. Nah, menunduk ke tempat sujud. Terus Allah. Jadi paham ya? Jadi tata caranya seperti itu. Melihat dulu ke tempat sujud, kemudian diangkat Allahu Akbar. Selesai takbiratul ihram, langsung merunduk lagi ke tempat sujud. Wa fi qaulin, ada ulama yang berpendapat seluruh sholat, yakni mulai dari awal sholat sampai akhir sholat, mata kita fokus ke tempat sujud. Kecuali ketika tahiyat kita ngangkat asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah ini pandangan kita fokus ke jari, ke ujung telunjuk kita sampai salam. Ya, jadi tata caranya gimana? Sebelum takbiratul ihram kita kuatkan niat kita atau dukung dengan lisan, ditalkin hati kita. Terus kemudian kita ngelihat ke tempat sujud, kemudian takbir. Dan takbirnya diangkat lagi ya Pak, pandangan kita Allahu Akbar. Selesai bar langsung ngelihat ke tempat sujud kembali. Nah, ini yang dijadikan mu'tamad oleh Imam Al-Mutawalli. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Wa yusannu an yufarriqa baina qadamaihi bisyibrin, disunnahkan ketika dia berdiri atau ketika ruku, ketika dia sujud, merenggangkan kedua telapak kakinya sekadar satu syibr, satu jengkal kakinya ya. Kalau lebih dari satu jengkal nggak masalah, nggak batalin sholat. Kalau dipepetkan nggak batalin sholat juga. Sunnahnya apa? Dilebarkan sekadar satu jengkal. Jadi tidak harus satu jengkal persis. Hukumnya itu sunnah. Nah, wastafna al-Mawardi al-Ka'bah, dan mengecualikan Imam al-Mawardi itu punya kitab namanya Al-Hawi al-Kabir. Al-Hawi al-Kabir, mazhab 4 juga di sana, namanya Fikih Muqaran, mempunyai kitab Al-Hawi al-Kabir namanya Imam al-Mawardi. Beliau mengatakan kecuali kalau kita di Makkah, di hadapan kita itu ada Ka'bah, maka kita tidak melihat memandang ke tempat sujud, tetapi memandangnya ke Ka'bah. Nah, tapi kalau kita di sini jauh dari Ka'bah, mandangnya ke tempat sujud. Nah,
Wa yusannu lil a'ma wa man fi zulmatin antakuna halatuhu halatan nazir limahalli sujudih. Orang buta atau orang yang sholat di dalam kegelapan, pandangannya kemana? Tadi kan kemungkinan besar orang yang bisa melihat disunahkan pandangannya ke tempat sujud supaya tidak melihat sekitar. Akhirnya kalau melihat sekitar nanti kekhusyuan terganggu. Nah, kalau orang buta bagaimana? Orang buta sholat nggak ngelihat apa-apa, atau orang yang sholatnya di kegelapan nggak ngelihat apa-apa juga, maka tetap disunahkan bagi orang buta atau orang yang sholat di dalam kegelapan melihat ke tempat sujud. Hukumnya tetap sunnah melihat ke tempat sujud. Nah, itu tentang takbiratul ihram. Selesai pembahasan takbiratul ihram, kita berpindah ke pembahasan rukun yang ketiga. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang takbiratul ihram? Nah, kalau habis dari sujud di rakaat pertama, mungkin mau rakaat kedua, itu perlu takbiratul ihram apa langsung? Tidak. Enggak. Jadi enggak ngangkat tangan ya. Kalau baca Allahu Akbar itu hukumnya sunnah, takbir intikal. Tapi kalau ngangkat tidak. Yang ngangkat itu tadi dari rakaat 2. Rakaat 2 menuju ke rakaat ketiga. Nah, itu sunnah ngangkat kedua tangan. Nah, kalau refleks dari rakaat pertama ke rakaat kedua ngangkat bagaimana? Tidak masalah, nggak batalin salat. Nah, tapi tidak disunahkan. Wasalituha, rukun salat yang ketiga adalah qiyamu qadirin, berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Binafsihi au bighairihi, baik dengan kekuatan ia sendiri atau dengan bantuan, atau dengan bantuan orang lain diberdirikan, atau bantuan alat pakai tongkat. Maka ketika ia mampu berdiri, diwajibkan berdiri di dalam sholat fardu. Hanya sholat fardu saja. Kalau kita sholat sunnah walaupun mampu berdiri, boleh kita sambil duduk. Sholat qobliyah subuh, nah kita malas berdiri, udahlah sambil duduk. Allahu Akbar, boleh, tidak masalah. Tiduran miring, boleh. Bapak mau tidur, ngambil wudhu, terus kemudian sekalian menghadap kemana? Ke kiblat. Berarti kepala ada di sini, kakinya ada di sini, menghadap kiblat. Tidur apa? Miring ala janbih. Tidur miring, sholat apa? Sholat hajat, sholat istikharah sambil tiduran, tidak masalah. Sholat sunnah karena ya. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Nah, fi fardin, dalam sholat fardu. Walau manduran au mu'adan, walaupun sholat fardunya itu tadi sholat sunnah yang dinadari. Contoh sholat sunnah duha umpamanya, terus dia itu bernadar. Sholat duha hukumnya sunnah, tapi kalau dinadari menjadi wajib. Nanti kalau saya dapat rezeki hari ini dan memuaskan, saya akan sholat duha. Benar, maka dapat rezeki yang memuaskan, wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat duha. Maka sholat duha ini hukumnya menjadi wajib. Kalau sholat duha menjadi wajib, maka wajib berdiri kalau dia itu mampu. Jadi nazar ada pembahasannya, tapi di bab paling akhir. Ya, nazar itu diharuskan sesuatu yang tidak wajib. Kalau menadari sesuatu yang wajib tidak bisa. Jadi sesuatu yang tidak wajib dinadarkan, maka itu bisa menjadi wajib. Atau muadan, sudah sholat duhur, temennya itu ada yang ngajak lagi, yuk sholat duhur lagi yuk, saya belum sholat. Maka sunnah bagi dia untuk membantunya. Tetapi jika dia itu menjadi imam, maka hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib, maka harus berdiri. Ya. Dalam sholat duhur yang diulangi lagi, itu nanti juga wajib berdiri selama dia mampu. Nah, kalau mampunya berdiri hanya rakaat pertama saja bagaimana? Wajib berdiri. Nanti di rakaat kedua sampai akhir duduk, ya, karena sudah tidak mampu. Nah, kalau dia itu mampunya hanya berdiri, rukuk tidak bisa, sujud tidak bisa, duduk nggak bisa juga, udah berdiri aja sampai selesai. Lah terus rukuknya isyarat.
Allahu Akbar, lebih rendah, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, terus sujud lebih rendah dikit. Nah, salam sambil berdiri, karena dia mampunya hanya berdiri. Nah, wa yahsulul qiyamu binasbi faqari dhahrihi ai idhamihi allati hiya mafasiluhu. Orang dikatakan bisa berdiri itu bagaimana? Orang dikatakan bisa berdiri, dikatakan orang tersebut mampu berdiri ketika bisa menegakkan fakor. Ini fakor namanya, tulang apa? Tulang belakang. Ini bisa ditegakkan. Nah, ini namanya berdiri. Ya. Dikatakan berdiri. Dengan menegakkan tulang belakang, terus kemudian sendi-sendinya juga ditegakkan, termasuk kakinya. Nah, kakinya bisa berdiri tegak, maka itu sudah dikatakan berdiri. Walau bistinati ila syai'in, walaupun dia bisa berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, bersandar ke tembok. Sholat taraweh saking lamanya bersandar ke tembok, sah tidak sholatnya? Sah, tidak masalah. Dulu zaman para sahabat itu ketika sholat taraweh karena saking lamanya itu bersandar dengan atawakka, dengan apa namanya itu bersandar kepada tongkat. Saking lamanya sholat taraweh, berjus-jus, bersandar tongkat, tidak apa-apa. Ketika dibutuhkan tidak masalah, tetapi kalau tidak dibutuhkan itu akan terkena hukum makruh. Wa yukrahul istinad, hukumnya makruh orang sholat bersandar. Ini karena tidak butuh ya, males saja, karena males-malesan berdiri sambil bersandar, itu kena hukum makruh. Sholatnya tetap sah. Labin hinain ingkana akrab ila aqallir ruku'. Seorang tidak dikatakan berdiri ketika berdirinya itu inhina itu condong atau merunduk sampai mendekati ke ruku'. Dia itu aslinya mampu berdiri, akan tetapi karena malas-malasan dia itu agak condong ke ruku'. Nah, itu dikatakan tidak sah karena dia itu masih mampu berdiri dengan tegak, kecuali kalau dia itu sudah tidak bisa berdiri dengan tegak, contohnya sakit atau udah sepuh banget. Nah, itu boleh saja karena memang bisanya seperti itu. Wadhabituha. Kemudian boleh bagi orang yang tidak mampu berdiri. Nah, orang yang tidak mampu berdiri itu siapa? Definisi tidak mampu berdiri adalah seseorang yang umpama dia itu berdiri akan terkena masyaqqah, kesulitan yang sangat berat. Kesulitan yang sangat berat yang tidak bisa dihindarkan lagi. Dicontohkan di sini itu seperti khauful halak, takut jatuh. Nah, umpama takut jatuh, dia itu berada di safinah, di perahu atau di kapal. Kalau dia itu sholat sambil berdiri, maka dia itu nanti ditakutkan jatuh karena ombaknya kenceng. Nah, maka tidak usah berdiri, boleh sholat dengan duduk. Awil gharaq, atau takut tenggelam, sama berarti contoh di safinah juga, di perahu. Atau ziyadatul marad, tambah sakit, kakinya udah sakit, umpama rematik umpamanya, kalau dia itu berdiri tambah sakit, maka boleh langsung duduk. Awi auluhuki masyaqqah syadidah, atau dia terkena kesulitan yang tambah berat. Nah, kakinya sakit tambah sakit lagi. Au dauranur ra's, atau kepalanya pusing. Nah, ketika berdiri pusing banget, udah langsung duduk aja ya. Fi haqqi raqibi safinah, bagi orang yang naik perahu atau naik kapal. Nah, ini dikatakan masyaqqah syadidah. Yang penting kita berdiri kok kesulitan, maka kita boleh langsung duduk. Tetapi selama kita masih mampu berdiri di rakaat pertama atau rakaat kedua, maka kita tetap wajib berdiri. Sudah tidak mampu, langsung rakaat ketiga keempat boleh duduk. Atau dibalik, di awalnya tidak mampu berdiri, ketika rakaat ketiga keempat, kayaknya mampu nih, nah, maka langsung dia berdiri. Nah, berdiri bagi orang yang sholat, di sholatnya sholat fardu, itu hukumnya wajib, harus berdiri selama dia mampu. Nah, tapi kalau sholatnya sunnah
boleh langsung duduk atau tiduran miring. Nah, wayan hani alqaidu lirruku'i bihaitsu tuhadhi jabhatahu ma qaddama rukbatayhi. Ini hanya bagi orang yang sholat dengan duduk ya. Dia itu tidak mampu berdiri, sholatnya duduk. Rukuknya bagaimana? Rukuknya isyarah inhina, yaitu condong atau merunduk sedikit. Kemudian sujud, kalau nggak mampu sujud udah isyarah sekalian, condongnya lebih rendah. Nah, seperti raqibis safinah, orang yang naik perahu tadi. Nah, atau dicontohkan orang yang salisil baul itu beser ya. Kalau dia itu gerak sedikit aja atau berdiri maka kencing akan keluar ya kan. Dia itu umpama dia itu sholat sambil megangin zakarnya supaya nggak keluar kencingnya, sambil dipegangin sambil duduk. Karena kalau berdiri susah dia, nggak bisa, udah sambil duduk sholat dipegangin supaya tidak keluar karena dia kan beser ya kan, pegangin Allahu Akbar sampai selesai itu. Ini khusus bagi orang yang ada masalah seperti salisil baul tadi, orang yang beser. La yustamsaku hadatsuhu, yang tidak bisa dihindarkan lagi, nggak bisa ditahan lagi, wis pokoknya keluar. Nah, maka udah sholat sambil duduk sambil dipegangin supaya tidak keluar air kencingnya. Naam. Oke, itu tentang berdiri. Wa kadza idza qara al-Fatihata faqat lam yaqud awi surah qa'ada fiha jazalahu qira'atuha ma'al qu'ud. Nah, orang yang sholat sambil duduk, orang yang sholat sambil duduk, itu duduknya duduk bagaimana? Duduk iftirash. Iftirash itu duduk tahiyat awal, atau duduk tawarruk tahiyat akhir, atau duduk tarobuk bersila, ini bersila tarobuk namanya, atau duduk yang lain. Maka al-afdal lil qaidi al-iftirash, orang yang duduk sholat sambil duduk tadi, maka sunnahnya lebih utamanya adalah duduk iftirash atau duduk tahiyat awal. Itu afdalnya seperti itu. Tumma tarabbu, kalau dia itu tidak mau iftirash, maka keafdaliyahan yang pertama adalah duduk bersila, tarabbu namanya. Tumma tawarruk, kemudian setelah duduk bersila ada duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Begitu juga definisi duduk di dalam sholat. Duduk di dalam sholat itu adalah selama duduk tersebut tidak diakhiri dengan salam, maka duduknya iftirash. Duduk tahiyat awal itu kan tidak diakhiri dengan salam. Duduk di antara dua sujud tidak diakhiri dengan salam. Duduk istirahat itu tidak diakhiri dengan salam. Duduk di antara dua sujud atau sujud sahwi tidak diakhiri dengan salam, maka duduknya adalah duduk iftirash. Tetapi kalau ada duduknya tersebut itu diakhiri dengan salam seperti tahiyat akhir, maka sunnahnya adalah duduk tawarruk. Hukumnya sunnah. Kalau kita bolak-balik bagaimana? Tidak apa-apa. Atau bahkan tidak iftirash, tidak tawarruk. Kita selesai sujud langsung duduknya bersila. Boleh tidak? Oh, boleh, tidak masalah. Atau duduk dan ini kejadiannya banyak ya di Arab. Dia tuh duduknya seperti ini. Setelah sujud langsung Allahu Akbar. Kakinya bisa dilihat, kakinya gini. Sah atau tidak salatnya? Sah. Ini namanya duduk juga. Kalau duduk jongkok gini, boleh, nggak masalah. Iya. Cuman tidak ada kesunahan ya. Salatnya tetap sah. Yang penting dia itu duduk. Nah, jadi kalau kita supaya mendapatkan kesunahan banyak, pahalanya lebih banyak, kita ikuti duduk iftirash. Sebelum kita salam, selama duduk tersebut tidak diakhiri dengan salam, maka duduknya adalah duduk iftirash. Kalau duduknya itu diakhiri dengan salam, maka sunnahnya adalah duduk tawarruk.
Kalau orang tersebut tidak mampu berdiri maka boleh sholat dengan duduk, tidak mampu sholat dengan duduk maka boleh sholat dengan tiduran miring. Kalau orang berdiri, yang wajib menghadap kiblat apa? Dadanya. Orang duduk, sholat dengan duduk, wajib menghadap kiblat adalah dadanya. Tiduran miring, maka dadanya juga, berarti kepala di sini, kaki di sini menghadap kiblat, dadanya menghadap kiblat. Kalau mustalqiyan, orang yang tidurnya telentang, sholat dengan tidur terlentang, maka yang wajib menghadap kiblat adalah kedua telapak kaki. Berarti kepalanya ada di sini, kakinya ada di arah kiblat. Telapak kakinya yang menghadap kiblat dan kepalanya dikasih bantal supaya wajah ini bisa menghadap kiblat. Nah, itu menghadap kiblat bagi orang yang berdiri, duduk, tiduran miring atau tidur terlentang. Wa yukrahu ala janbil aisar bila udhrin. Kalau ada orang yang tidur miring tetapi kepala di sini, kakinya di sini, boleh atau tidak? Boleh, tetapi ada hukum makruh. Jadi sunnahnya memang seperti itu tadi. Nah, kita sampai jam berapa? Sudah selesai? Nah, ada pertanyaan? Kenapa? Sholat di kendaraan. Sholat wajib atau sunnah? Sholat wajib di kendaraan itu tidak usah menghadap kiblat. Itu nanti namanya kan sholat li hurmatil waqt. Kecuali kalau di kapal itu wajib menghadap kiblat. Nah, kapal itu sudah luas kan, bisa menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Selainnya di bis atau di mobil pribadi atau di pesawat tidak bisa menghadap kiblat, maka tidak usah menghadap kiblat. Duduk aja, duduk, mau kemana jalannya ikutin. Nah, sholat wajib. Boleh, tidak masalah. Yang penting duduk, mau duduk di kursi atau di lantai atau di mana saja terserah. Boleh saja. Kalau dia itu berdirinya bisa, maka wajib berdiri, Pak. Ketika rukuk sujudnya sulit, udah langsung duduk aja di kursi. Gitu. Sujud rukuknya isyarah, berisyarat, memberikan isyarat saja. Nah. Sholat wajib hanya menghormati waktu. Setelah itu sholat lagi kan? Mengqadha. Sholat wajib di kendaraan itu kan gini. Dari dasarnya itu sholat wajib harus menghadap kiblat, harus toharoh. Kalau tidak ada ini, tidak menghadap kiblat, tidak toharoh dan lain sebagainya, maka dia itu harus mengqadha sholat tersebut. Jadi tidak bisa kok sholat wajib, saya udah di mobil, tidak bisa, gitu ya. Jadi harus mengqadha. Nah, sholat yang di kendaraan tadi itu hukumnya sholat, namanya sholat li hurmatil waqti, karena kita takut telat, gitu loh maksudnya. Tapi kalau masih ada waktu banyak, maka sholatnya nanti ketika kita sampai ke tujuan. Nah. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.